Perkenalkan, nama saya Christmas, mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2017 dengan NIM D1011171060. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi dan Desain Lingkungan Selama Sekolah ZOS pada kawasan sekolah di Jalan Raya Sanggolelo, Kecamatan Bengkayang. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Ibu Sumiyatina STMT IPM, kepada dosen pembimbing kedua saya, Ibu Siti Nurlaili Kadarini STMT IPM, kepada dosen penguji utama saya, Bapak Heri Azwansyah STMT IPM, kepada dosen penguji kedua saya, Dr. Elsa Trimukti STMT. Terima kasih. Pada seminar kali ini saya akan membahas analisis data dan kesimpulan dan saran dari penelitian saya. Awalnya kita akan mulai dari latar belakang, mengingat kembali hasil dari seminar outline kemarin, bahwa keberadaan kawasan sekolah berdampak pada kegiatan arus lalu lintas pada kawasan tersebut, sehingga salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan anak sekolah ialah sekolah yang berada pada jalan utama di mana banyak kendaraan yang melintas sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Maka dari itu diterbitkan SK tentang uji coba penerapan zona selamat sekolah di 11 kota Pulau Jawa, yang kemudian diikuti dengan SK yang menyatakan bahwa zona selamat sekolah diberlakukan di seluruh Indonesia, termasuk Kecamatan Bengkayang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan yang dirasakan yang pendukung fasilitas ZOS pada kawasan sekolah-sekolah yang diteliti. Adapun sekolah yang diteliti yaitu SMA Negeri 1 Bengkayang, SMP Negeri 1 Bengkayang, SMP Rehoboth, SD Negeri 2 Bengkayang, dan SD Negeri 9 Rangkang. Rumusan masalah. Berikut rumusan masalah saya. Kemudian berikut tujuan penelitian saya. Berikut batasan masalah saya. Dan berikut diagram alir penelitian saya. Lokasi penelitian. Dan kemudian kita memasuki analisis data. Umumnya Jalan Raya Sanggolelo memiliki status jalan provinsi dengan fungsi jalan kolektor 1. Memiliki panjang jalan 5,5 km dan lebar perlintasan 6 meter. Berdasarkan sistem geoportal jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Barat. Kondisi ZOS pada tiap kawasan sekolah yang diteliti secara umum tergolong kurang. Dari kelima sekolah yang diteliti, 3 kawasan sekolah belum memiliki ZOS. Ketiga kawasan sekolah tersebut antara lain SD Negeri 2 Bengkayang, SMA Negeri 1 Bengkayang, dan SMP Rehoboth. Sedangkan 2 kawasan sekolah selain itu memiliki marka yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan ZOS. Kedua kawasan sekolah tersebut ialah SMP Negeri 1 Bengkayang dan SD Negeri 9 Rangkang. Adapun kondisinya tergolong masih kurang dalam segi kelengkapan fasilitas perlengkapan, rambu lalu lintas, marka jalan, dan kelayakan fasilitas yang tersedia. Survei karakteristik berdasarkan jumlah peserta didik dikali 10%. Karakteristik pengantar pada SD Negeri 2 Bengkayang diambil 50 sampel, ditunjukkan pada tabel 4.1. Didapat nilai ZH sebesar 0,990. Dikarenakan ZH kurang dari Z tabel, maka karakteristik pengantar di SD Negeri 2 Bengkayang tergolong tidak selamat. Pada SMP Negeri 1 Bengkayang, karakteristik pengantarnya diambil 68 sampel, ditunjukkan pada tabel 4.2. Didapat ZH negatif 1,478. Dikarenakan lebih kecil daripada Z tabel, maka analisis karakteristik pengantar di SMP Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Pada SMA Negeri 1 Bengkayang, karakteristik pengantarnya diambil 64 sampel, ditunjukkan pada tabel 4.3. Didapat nilai ZH pada SMA Negeri 1 Bengkayang sebesar negatif 0,250. Dikarenakan lebih kecil daripada Z tabel, maka karakteristik pengantar di SMA Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Pada SMP Rehoboth, karakteristik pengantarnya diambil 10 sampel, ditunjukkan pada tabel 4.4. Didapat nilai ZH sebesar negatif 4,216. Dikarenakan ZH lebih
lebih kecil daripada Z tabel, maka karakteristik pengantar di SMP Rehoboth Bengkayang tergolong tidak selamat. Karakteristik pengantar pada SD Negeri 9 Rangkang diambil 66 sampel ditunjukkan pada tabel 4.5. Didapat nilai Z-hit sebesar negatif 0,493. Dikarenakan Z-hit lebih kecil daripada Z tabel, maka karakteristik pengantar di SD Negeri 9 Rangkang tergolong tidak selamat. Analisis kecepatan kendaraan berdasarkan SK 3582 AJ 403 DRJD 2018 diambil batas kecepatan maksimum sebesar 30 km per jam. Analisis kecepatan kendaraan pada SD Negeri 2 Bengkayang diambil sampel sebanyak 17 kendaraan, ditunjukkan pada tabel 4.6. Didapat motor sebanyak 14 dan mobil sebanyak 3. Dari tabel 4.647 didapat Z-hit sebesar 6,219. Dikarenakan Z-hit lebih besar daripada Z tabel, maka kecepatan kendaraan pada kawasan SD Negeri 2 Bengkayang tergolong tidak selamat. Pada kecepatan kendaraan pada kawasan SMP Negeri 1 Bengkayang diambil sampel sebanyak 22 kendaraan. Didapat motor sebanyak 17 dan mobil sebanyak 5. Didapat nilai Z-hit sebesar 7,646. Karena nilai Z-hit lebih besar dibanding Z tabel, maka kawasan sekolah SMP Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Pada kecepatan kendaraan di SMA Negeri 1 Bengkayang didapat sampel sebanyak 23 kendaraan, ditunjukkan pada tabel 4.10. Didapat motor sebanyak 19, mobil sebanyak 4. Dikarenakan nilai Z-hit lebih besar daripada Z tabel, maka kecepatan kendaraan di sekolah SMA Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Pada SMP Rehoboth didapat 12 kendaraan, motor sebanyak 10 dan mobil sebanyak 2. Didapat Z-hit sebesar 3,672. Dikarenakan lebih besar daripada Z tabel, maka kecepatan kendaraan untuk kawasan sekolah SMP Rehoboth tergolong tidak selamat. Kecepatan kendaraan di SD 9 Rangkang didapat 20 kendaraan dengan 16 motor dan 4 mobil. Didapat Z-hit sebesar 6,714. Dikarenakan Z-hit lebih besar daripada Z tabel, maka kecepatan kendaraan di kawasan sekolah SD Negeri 9 Rangkang tergolong tidak selamat. Karakteristik penyeberang jalan di SD Negeri 2 Bengkayang didapat 50 sampel, ditunjukkan pada tabel 4.16. Didapat Z-hit sebesar negatif 4,937. Dikarenakan Z-hit lebih kecil daripada Z tabel, maka karakteristik penyeberang di SD Negeri 2 Bengkayang tergolong tidak selamat. Karakteristik penyeberang jalan di SMP Negeri 1 Bengkayang didapat sampel sebanyak 68 sampel, ditunjukkan pada tabel 4.17. Didapat nilai Z-hit sebesar negatif 2,820. Dikarenakan Z-hit lebih kecil daripada Z tabel, maka karakteristik penyeberang di SMP Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Karakteristik penyeberang jalan di SMA Negeri 1 Bengkayang didapat 64 sampel, ditunjukkan pada tabel 4.18. Didapat nilai Z-hit sebesar negatif 1,266. Dikarenakan nilai Z-hit lebih kecil daripada Z tabel, maka karakteristik penyeberang di SMA Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Karakteristik penyeberang jalan di SMP Rehoboth didapat jumlah sampel sebanyak 10 yang ditunjukkan pada tabel 4.19. Dikarenakan tidak adanya fasilitas penyeberangan jalan pada kawasan SMP Rehoboth seperti zebra cross atau JPO, jembatan penyeberangan orang, maka analisis uji Z tidak dilakukan dan penyeberangan pada kawasan sekolah tergolong tidak selamat. Karakteristik penyeberang jalan pada SD Negeri 9 Rangkang didapat jumlah sampel sebanyak 66 sampel, ditunjukkan pada tabel 4.20. Didapat nilai Z-hit sebesar negatif 2,872. Dikarenakan Z-hit kurang dari Z tabel, maka karakteristik penyeberang di SD Negeri 9 Rangkang tergolong tidak selamat. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data evaluasi ZOS. Yang dievaluasi dari zona selamat sekolah yang diamati yaitu rambu lalu lintas, marka lalu lintas, dan fasilitas perlengkapan jalan tambahan.
Adapun apabila suatu kawasan sekolah yang diteliti tidak memiliki marka tulisan ZOS, maka akan dilakukan desain ZOS untuk kawasan sekolah tersebut. Evaluasi ZOS SD Negeri 2 Bengkayang menunjukkan kelengkapan rambu lalu lintas. Dari 11 kelengkapan tidak ada satupun fasilitas yang ada, tidak ada satupun rambu lalu lintas yang ada pada SD Negeri 2 Bengkayang. Analisis data kuesioner. Didapat jumlah responden untuk kuesioner ini yaitu sebanyak 260 responden yang terbagi tiap sekolah dan tiap target respondennya yang ditunjukkan pada tabel 4.36. Kemudian hasil rekapitulasi data ditunjukkan pada tabel 4.37 dan 4.38. Hasil analisis data kuesioner siswa, hasil analisis data kuesioner guru, hasil analisis data kuesioner dari responden masyarakat. Desain ZOS selama sekolah mengikuti peraturan yang berlaku. Dilakukan desain ZOS untuk SD Negeri 2 Bengkayang, SMA Negeri 1 Bengkayang, dan SMP Rehoboth. Demikian juga dengan SMP Negeri 1 Bengkayang dan SD Negeri 9 Rangkang. Masih kurang memadai rambu lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas perlengkapan ZOS-nya, sehingga pemberian rekomendasi dapat digambarkan dalam desain berikut. Berikut desain ZOS untuk SD Negeri 1, SD Negeri 2, dan SMP Negeri 1. Kedua sekolah tersebut desainnya digabungkan dikarenakan letaknya yang berdekatan. Potongan 1-nya, potongan 2, potongan 3, dan potongan 4. Kemudian desain ZOS untuk SMA Negeri 1 Bengkayang. Potongan 1 untuk ZOS SMA Negeri 1 Bengkayang, potongan 2 untuk ZOS SMA Negeri 1 Bengkayang, potongan 3 untuk ZOS SMA Negeri 1 Bengkayang. Kemudian ada desain ZOS SMP Rehoboth. Potongan 1-nya, potongan 2, potongan 3. Desain ZOS untuk SD Negeri 9 Rangkang. Kesimpulan dan saran. Berikut kesimpulannya, karakteristik perilaku pengantar untuk kawasan SD Negeri 2 Bengkayang tergolong tidak selamat. Karakteristik perilaku pengantar pada SMP Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Karakteristik perilaku pengantar pada kawasan SMA Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Karakteristik perilaku pengantar pada kawasan SMP Rehoboth tergolong tidak selamat. Karakteristik perilaku pengantar pada kawasan SD Negeri 9 Rangkang tergolong tidak selamat. Kecepatan kendaraan pada kawasan SD Negeri 2 Bengkayang tergolong tidak selamat. Kecepatan kendaraan pada kawasan SMP Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Kecepatan kendaraan pada kawasan SMA Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Kecepatan kendaraan pada kawasan SMP Rehoboth Bengkayang tergolong tidak selamat. Kecepatan kendaraan pada kawasan SD Negeri 9 Rangkang tergolong tidak selamat. Karakteristik perilaku penyeberang jalan pada SD Negeri 2 Bengkayang tergolong tidak selamat. Karakteristik perilaku penyeberang jalan pada kawasan SMP Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Karakteristik perilaku penyeberang jalan pada kawasan SMA Negeri 1 Bengkayang tergolong tidak selamat. Karakteristik perilaku penyeberang jalan pada kawasan SMP Rehoboth tergolong tidak selamat. Karakteristik perilaku penyeberang jalan pada kawasan SD Negeri 9 Rangkang tergolong tidak selamat. Evaluasi pada kawasan SD Negeri 2 Bengkayang menunjukkan kekurangan fasilitas pada kawasan tersebut. Evaluasi pada kawasan SMP Negeri 1 Bengkayang menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan fasilitas ZOS. Evaluasi ZOS pada kawasan SMA Negeri 1 Bengkayang menunjukkan masih kurang dalam fasilitas ZOS-nya. Evaluasi ZOS pada kawasan SMP Rehoboth Bengkayang menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan fasilitas ZOS pada kawasan tersebut. Evaluasi ZOS pada kawasan SD Negeri 9 Rangkang menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan fasilitas ZOS pada kawasan tersebut. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden siswa dan masyarakat sebagian besar mengetahui ZOS namun kurang akan pemahaman tentang ZOS, dan fasilitas pendukung ZOS masih kurang. Sedangkan untuk responden guru menunjukkan bahwa sebagian besar guru mengetahui ZOS beserta pemahaman fasilitas pendukungnya. Dari responden siswa, guru, dan masyarakat menunjukkan bahwa kondisi ZOS existing memiliki kondisi yang sangat tidak bagus. Desain ZOS berdasarkan hasil pengolahan data untuk kelima sekolah telah diterapkan sesuai dengan peraturan SK 3582 AJ 403 dari JD 2015 tentang pedoman teknis pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah melalui penyediaan zona selamat sekolah. Hasil desain ZOS untuk kelima sekolah tersebut dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam peningkatan kawasan ZOS untuk kelima sekolah yang diteliti.
Saran dari peneliti yang pertama yaitu dikarenakan kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena kesalahan manusia atau human error seperti kurang waspada dalam menyeberang jalan, mengemudi kendaraan dan sebagainya, sehingga disarankan agar diadakan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas kepada siswa, guru, dan juga masyarakat. Mempertegas peraturan-peraturan yang harus dipatuhi pada kawasan ZOS guna meningkatkan keselamatan baik pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan. Untuk kelima, sekolah yang diteliti dapat mengajukan pemasangan zona selamat sekolah atau ZOS kepada instansi terkait. Yang keempat, fasilitas ZOS yang telah terpasang sebaiknya dirawat dalam jangka waktu tertentu sehingga fasilitas ZOS bisa tetap aktif. Berikut daftar pustaka yang digunakan peneliti untuk menulis tugas akhir berikut ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.